mujizat itu nyata. Batu TV. Shalom para pemirsa dahsyat yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Purnomo dalam acara Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama pada siang hari ini. Kita boleh belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan saudara dan saya, dan firman Tuhan juga memberkati saudara dan saya. Saudara, saya jemput kita siapkan hati kita, pikiran kita, amat istimewa roh kita, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat mengerti firman yang singkat ini dan memberkati saudara dan saya. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu, anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan sepanjang minggu ini. Berkat-berkat yang melimpah, kesehatan yang luar biasa Tuhan. Ini membuktikan kalau Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang telah memberkati buat para pemirsa Batu TV yang Kau kasih pada siang hari ini. Tiba saatnya ya Yesus, kembali kami akan sedikit belajar akan firman-Mu. Kau pagari kami dengan para malaikat-Mu, sehingga kuasa iblis apapun, kuasa gelap yang mengganggu bahkan mencuri ayat demi ayat, Tuhan kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan Roh Kudus mengertikan sampai ke dasar-dasar batin kami. Amat istimewa Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami melakukan sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu, kami akan duduk diam, membuka hati, amat terima membuka roh kami buat firman-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini sharing firman Tuhan saya beri judul sembuh
dari penyakit, ya, sembuh dari penyakit. Ya, berminggu-minggu 2 minggu ini ya saya banyak sekali mengunjungi teman-teman atau sahabat ataupun saudara-saudara saya sendiri yang hari-hari ini banyak sekali mengalami penyakit, ya, di sana sini di rumah sakit, ya, terutama di Malang, di rumah sakit ABC semua penuh dengan sesak, ya. Saya di SMS ada teman diakon, ada teman sepelayanan, ada bapak pendeta dan sebagainya, ada yang sakit, jadi kita menjenguk di rumah sakit dan itu penuh dengan orang-orang sakit, ya. Saya mendapatkan satu rema bahwa saya pada siang hari ini berdoa kepada Tuhan, ternyata Tuhan menggerakkan untuk berbicara tentang janji firman Tuhan bahwa apapun penyakit saudara pada siang hari ini, saudara akan mendapatkan kesembuhan. Terima itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, saya ajak saudara membaca ayat emas, yaitu 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan versi LAI. Telah ku dengar, kunya besar ini berarti Tuhan telah dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Air mata saudara dan saya telah dilihat oleh Yesus, telah dilihat oleh Tuhan kita. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus, dan ini terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, pada siang ini sembuh dari penyakit. Penyakit saya kategorikan menjadi 2, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani, ya. Ada 2 penyakit, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Yang pertama saudara, penyakit jasmani. Jasmani itu penyakitnya tubuh, ya. Segala sakit jasmani itu bisa dilihat, ya, baik ringan maupun yang paling berat pun bisa dilihat dari tubuh kita. Mungkin saudara, maaf bicara, saat ini saudara mungkin sakit tipes, bisa dilihat dari gelagat tubuh kita, yaitu lemes, kelentrak-kelentruk, ya, bahasa Jerman, dan alias badan bisa panas dan sebagainya. Itu bisa dilihat baik yang ringan sampai berat. Penyakit yang paling berat adalah sekarang, ya, penyakit kanker, tumor otak dan sebagainya, HIV dan sebagainya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ya, ada beberapa contoh di dalam Alkitab bahwa penyakit ini paling berat yang dialami oleh para hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, ya. Saudara, saya akan bawa ke 3 contoh saja yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu seorang raja yang hebat, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Raja ini adalah Raja Hizkia. Saudara tidak asing lagi bagaimana cerita Raja Hizkia ini. Raja Hizkia adalah orang raja yang paling diberkati Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya dia memperoleh kemenangan demi kemenangan. Selama 29 tahun dia menjadi Raja Yehuda, dibuat berhasil oleh Allah. Tetapi saudara, satu ketika Raja Hizkia mengalami satu penyakit, ya. Tentunya seorang raja, seorang presiden saja saudara, sakit, mungkin sakit flu atau sakit apa yang ringan-ringan, pasti dokternya sudah bingung, apalagi ini raja, saudara. Raja ini sakit dan dikatakan firman Tuhan, sakit ini tidak bisa sembuh, bahkan ending-endingnya, ujung-ujungnya mati, saudara. Tentunya kalau saudara dan saya berpikir, penyakit apa sehingga tabib seluruh ahli-ahli kesehatan waktu itu, ya, yang ada di Yudea sudah digerakkan oleh raja, ya, beserta pesuruhannya untuk mencari orang-orang yang pintar, orang yang hebat untuk menyembuhkan. Ternyata tidak ada, saudara. Penyakit ini dikatakan oleh firman Tuhan Alkitab membawa kematian, dan firman ini juga datang dari Allah sendiri kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Katakanlah kepada Raja Hizkia bahwa penyakitmu tidak bisa sembuh, bahkan mati. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mendengar berita itu, saudara, berita yang buruk, yang apalagi berita itu langsung dari Allah melalui nabinya, yaitu Yesaya, mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh, bahkan mati. Saudara tentunya apa? Sudah gelisah, bahkan stres, bahkan, ya, mungkin saudara shock
mendengar berita ini. Tetapi saudara, saudara bisa lihat bagaimana Raja Hizkia menyikapi berita yang buruk tadi, saudara. Ketika Raja Hizkia mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Allah melalui Nabi Yesaya, maka Hizkia tidak panik dan tidak bingung, bahkan tidak marah. Dia lari sujud di bawah kaki Allah, ya, dan berdoa kepada Allah, ya. Doanya cukup simpel, saudara, tidak berbelit-belit. Dia mengatakan, Tuhan, Allahku, ya, Engkau tidak melihatkah kalau aku ini orang setia? Ayat yang ketiga, saudara, aku adalah orang yang setia, orang yang tulus hati, dan aku adalah hidup benar di matamu. Cuman itu saja, saudara. Hizkia tidak marah, Hizkia tidak mengumpat, Hizkia tidak berkeluh kesah, tetapi hanya mengingatkan, menggerakkan, menggetarkan hati daripada Allah, yaitu tentang apa yang Hizkia sudah lakukan. Yang pertama, dia setia. Yang kedua, dia tulus hatinya. Yang ketiga, dia hidup benar di mata Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setia artinya apa, saudara? Tidak pelin-plan, ya, tidak pelin-plan. Bahasa Jerman mengatakan pelintat pelintut, saudara, ya. Ya, setia adalah orang yang benar-benar setia. Tulus hati yaitu seringkali berbuat dengan benar-benar, dengan jujur, dengan kerendahan hati, dan hidup yang benar itu adalah tidak menyimpang dengan firman Tuhan. Itu saja, saudara, yang didoakan Hizkia, yang dipanjatkan kepada Allah, bisa menggetarkan, menggerakkan belas kasihan daripada Allah, ya. Setelah mendengar doa daripada Hizkia, Allah berfirman kembali sebelum dia keluar melangkah dari ruangan atau dari istana Hizkia, maka Allah berfirman, ya, aku telah mendengar doanya Hizkia, aku telah melihat air matanya Hizkia, maka kau kembali katakan kepada Raja Hizkia, maka aku akan menambah perpanjangan umur lagi 15 tahun kepada Raja Hizkia. Luar biasa, saudara. Ini manusia, ya, Hizkia manusia, sudah divonis mati, mungkin penyakitnya kanker stadium 5, alat cepat is dead, saudara. Tetapi ketika dia datang kepada Allah, ya, mengatakan, ya, setia, tulus hati, benar di mata Tuhan, Allah tergerak hatinya untuk memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Saya yakin para pemirsa Batu TV yang dikasih Tuhan, kalau engkau sebagai umat tebusan Kristus, kalau engkau sebagai pelayan, bahkan kalau engkau, saudara, sebagai gembala-gembala sidang, apabila engkau sudah setia, tulus hati, hidup benar, jangan takut. Penyakit apapun yang ada, saudara, penyakit jasmani, penyakit rohani pun, saudara jangan tahu, Tuhan pasti dapat menyembuhkan penyakit saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, saudara, contoh yang kedua yaitu Yairus, saudara, ya. Yairus ini adalah kepala rumah ibadat, saudara, kepala rumah ibadat yang luar biasa. Ketika Yairus mempunyai anak perempuan yang berumur 12 tahun, dia menderita penyakit juga, dan ujung-ujungnya meninggal, saudara. Ya, dari dua contoh saja, Hizkia dan anak Yairus ini sama-sama punya penyakit yang ganas, yang ending-endingnya tidak bisa disembuhkan, dan finisnya adalah mati. Ketika Yairus mendengar bahwa Yesus akan melihat di daerahnya, di kotanya, maka dengan cepat Yairus datang berlari kepada Yesus. Ketika Yairus menemukan pribadi daripada Yesus, dan dia tersungkur di bawah kaki Yesus, mengatakan, mari Tuhan, tolong datang ke rumahku, anakku perempuan sedang sakit sekarat hingga mati, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yairus datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus, maka Yesus pun tergerak hatinya untuk datang ke rumah Yairus. Tiba-tiba di tengah perjalanan, saudara, ya, ketika Yairus sedang berjalan bersama Yesus menuju ke rumah Yairus, di tengah perjalanan dicegat, saudara, dihadang oleh seorang perempuan yang sudah lama sekali
12 tahun pendarahan. Ini pun ibu janda ini juga punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, mungkin sudah berobat kemana-mana, ke tabib, ke alternatif, kemanapun dan sebagainya. Ibu ini ternyata sudah mengidap penyakit pendarahan ini sudah 12 tahun, saudara. Ini juga penyakit yang sulit disembuhkan. Tetapi ketika dia datang ke pribadi Yesus, ya, apa yang terjadi? Mujizat terjadi yang luar biasa. Mengapa si janda tadi bertemu dengan Yesus, seketika itu juga menerima kesembuhan yang luar biasa? Mungkin secara medis, secara kedokteran, ilmu kedokteran mengatakan bahwa ibu, kau tidak bisa disembuhkan sebab sudah 12 tahun pendarahan. Tetapi ketika sang ibu ini datang lari kepada Yesus, menerima mujizat kesembuhan yang luar biasa. Apa sekarang saudara? Kuncinya apa? Apa yang menyebabkan si janda ini yang sudah 12 tahun menderita pendarahan menerima seketika itu juga kesembuhan? Apa kuncinya, saudara? Ya, di sini adalah iman yang luar biasa. Iman, power iman yang dahsyat, yang luar biasa, yang dipunyai oleh ibu yang pendarahan 12 tahun, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, menginjak yang kedua, yaitu penyakit rohani, saudara. Ya, penyakit rohani ini bahaya sekali, lebih bahaya lagi dari penyakit rohani, saudara. Kenapa? Penyakit ini tidak bisa dideteksi oleh alat apapun, secanggih apapun, ya, mungkin dengan media elektronik yang canggih apapun, tidak bisa melihat penyakit rohani saudara. Yang hanya bisa melihat penyakit rohani saudara dan saya hanya engkau dengan Tuhan, ya. Kenapa, saudara? Penyakit rohani ini tidak bisa tampak, ya, secara tubuh tidak bisa tampak. Contohnya apa, saudara? Penyakit rohani yaitu kepahitan, dendam, sakit hati, termasuk pelintat, pelindut tadi. Pelimpan itu juga penyakit rohani, saudara. Amarah, ya, tidak bisa mengendalikan amarah dan sebagainya, itulah penyakit rohani, ya. Contoh, saudara, contoh ini, ya, Perjanjian Lama juga satu juga, Raja Saul. Raja Saul adalah orang yang diberikan kasih karunia Allah sendiri, yang memilih sebagai raja, ya. Raja Saul dipilih Allah sendiri, artinya apa? Mendapat kasih karunia. Tetapi saudara, Saul tidak bisa menjaga kasih karunia itu, ya. Apa, saudara? Saul ketika melihat Daud yang bisa membunuh Goliat, yang bisa memenangkan peperangan bersama orang Filistin, dieluk-elukan, disanjung, ditinggikan di setiap jalan. Para wanita, para semua perempuan menyanjung-nyanjung Daud, membunuh berlaksa-laksa. Tetapi Saul membunuh beribu-ribu. Itulah dari akar pertama, saudara. Akar kepahitan mulai ada, akar dendam mulai ada, sakit hati, marah dan sebagainya, inginnya membunuh Daud dan sebagainya, merencanakan kejahatan, merencanakan keburukan demi untuk bisa membunuh Daud. Karena apa? Dia sakit hati karena, ya, Daud dielulukan membunuh berlaksa-laksa. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, saudara, contoh yang kedua, Petrus, ya. Petrus juga punya penyakit rohani, yaitu pelin-pelan alias pelintat-pelintut, ya. Sebelum Yesus ditangkap, dia seorang gayanya seperti orang pahlawan. Biar Yesus, aku berjalan di depanmu, apapun bahaya, apapun masalah yang ada di depanmu, biar mengenai aku dulu, ya. Itu gayanya daripada Petrus. Tetapi Yesus menegur kepada Petrus, ya, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Ya, saudara, cerita ini tidak asing lagi ketika Yesus setelah berdoa di Taman Getsemani, dia ditangkap oleh para tentara-tentara dan diadili. Ya, di situ dalam pengadilan, disitulah Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi saudara, ketika Petrus yang pertama dulu, sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, masih ada penyakit rohani pelintat-pelintut alias pelin-pelan. Tetapi ketika Petrus dia ada di loteng dan mendapatkan satu kepenuhan Roh Kudus, maka pelintat-pelintutnya
disembuhkan oleh Roh Kudus. Penyakit rohaninya disembuhkan, menjadi martir yang luar biasa, pelayanannya luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya, saudara. Bahkan Petrus disalibkan, kebalikan daripada Yesus, yaitu kepala di bawah. Luar biasa. Ketika penyakit pelintat pindut ada di dalam diri Petrus sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi ketika Roh Kudus sudah memenuhkan Petrus, maka menjadi bertolak belakang yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, contoh yang ketiga, Rasul Paulus juga punya penyakit rohani. Ya, dia benci sekali dengan pengikut-pengikut Kristus. Dia sangat marah, bahkan dia pendendam, dia pembunuh yang sadis kepada seluruh pengikut Kristus. Tetapi saudara, itu sebelum berjumpa dengan pribadi Sang Kasih Karunia, sebelum berjumpa dengan pribadi Yesus dan Roh Kudusnya, itu dulu saja. Tetapi ketika Paulus dalam perjalanannya, ya, Allah sendiri yang berbicara kepada Paulus melalui Roh Kudus, ya, dia menangkap Paulus sendiri. Saudara, luar biasa. Yang dulunya penuh dengan kebencian, yang dulunya penuh dengan dendam, amarah, suka menyiksa, suka membunuh dan sebagainya, ketika berjumpa dengan Sang Roh Kudus, Sang Kasih Karunia itu bertolak belakang, berbalik 180 derajat, ya. Yang luar biasa, dia dipakai menjadi alat Kristus, menjadi saksi yang luar biasa, sehingga di dalam perjanjian baru dia menulis 14 surat yang luar biasa, yang sekarang dipakai oleh gereja-gereja menjadi satu inspirasi yang luar biasa, saudara. Yang terakhir, saudara, Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot adalah orang yang punya penyakit rohani, ya, banyak, ya. Dia adalah suka menjual Yesus, ya. Dia tidak senang dengan Yesus, dia marah mungkin dengan Yesus, juga belum sampai terjamah oleh Roh Kudus. Akhirnya tragis, saudara, Yudas Iskariot matinya gantung diri. Itulah orang yang dulunya buruk-buruk, tidak berjumpa dengan Roh Kudus, tidak berjumpa dengan kasih Kristus, menjadi buruk adanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 6 contoh tadi, saudara, penyakit jasmani, ada Raja Hizkia, ada Yairus, ada perempuan pendarahan 12 tahun, ada perwira Kapernaum, semuanya menceritakan kepada saudara bahwa mereka semua ini punya power iman yang luar biasa. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa penyakit itu tidak disembuhkan. Ternyata Tuhan punya kehendak lain, yaitu memberi perpanjangan kepada Hizkia, menyembuhkan anak Yairus, menyembuhkan perempuan 12 tahun, menyembuhkan bujang daripada perwira Kapernaum. Demikian juga, saudara, ketika saudara yang paling bahaya, ya, yaitu penyakit rohani saudara dan saya, tidak terlihat, saudara. Ketoknya, saudara, mungkin saudara bisa punya wajah yang berseri-seri, ya, mungkin saudara punya wajah yang bersahabat dengan sahabat saudara, tetapi apa yang ada di dalam tidak ketahuan. Mungkin saudara benci kepada saudara, ya, seiman, benci kepada sahabat, benci kepada siapapun, punya kepahitan, dan kepahitan itu juga bisa berlaku dalam keluarga. Mungkin kepahitan antara suami dengan istri, istri dengan suami, kepahitan orang tua dengan anak, kepahitan kita dengan mertua dan sebagainya. Tidak tahu, yang tahu hanya saudara dan saya. Tetapi jangan biarkan penyakit rohani itu merongrong saudara dan saya, sehingga menambahkan tragis penyakit jasmani saudara tidak bisa disembuhkan. Tidak bakalan punya iman ketika saudara belum sembuh dari penyakit rohani. Ya, saudara, tidak saya panjang lebarkan pada siang ini. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mungkin saat ini, ya, mengalami sakit-sakit rohani, datang kepada Yesus, meminta ampun kepada Yesus. Biarlah dengan pertolongan Yesus, dengan anugerah Yesus, dapat mengurapi saudara dan saya dengan Roh Kudusnya, membuat saudara berbalik yang buruk menjadi baik, ya saudara, yang dendam menjadi
penuh kasih dan sebagainya. Saudara ini kasih Tuhan, biar saja Tuhan Roh Kudus yang menenangkan sampai ke dasar hati saudara, batin saudara sendiri. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus juga memberkati saudara dan saya. Mari saudara, saya jemput kembali, saudara satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus atas berkat firman-Mu yang luar biasa pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat teguran, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Mungkin saat ini Tuhan kami sudah tidak ada iman lagi, bahkan keputusasaan Tuhan yang hanya kami punya Tuhan. Malam pada siang ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Urapi kami semua, berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru, berikan iman yang dahsyat yang lagi ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat satu mujizat demi mujizat apa yang sudah dicontohkan dalam firman-Mu. Itulah menjadi bagian kami, bagian orang-orang yang percaya kepadamu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati dengan firman-Mu buat para pemirsa Batu TV yang Kau kasih. Apapun keadaannya Tuhan, mungkin saya ini juga pada siang ini belum mendapat kesembuhan. Janji firman itu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu tidak pernah Engkau tidak tepati. Engkau selalu menepati janji-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, pada siang ini Kau berkati, Kau sembuhkan penyakit apapun yang ringan, yang sedang, yang bahkan mungkin dokter tidak bisa menyembuhkan dan mengatakan sudah angkat tangan. Siang hari Tuhan, ada pengharapan, ada janji-Mu. Engkau melihat air mata-Mu, air mata mereka, Engkau melihat doa mereka Tuhan. Saat ini juga, saat ini dalam nama sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Juga penyakit-penyakit rohani kami ya Bapa, biarlah dengan Roh Kudus-Mu sendiri yang menyembuhkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Penyakit ekonomi kami tangkis juga dalam nama Yesus. Kami hidup dalam berkelimpahan. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat khususnya Kota Malang, dari pimpinan wali kota, bupati, RTW Tuhan, semuanya berikanlah anugerah-Mu, berikan kesehatan, berikanlah berkat-berkat-Mu, sehingga mereka Tuhan dapat membawa Kota Malang ini lebih baik lagi. Tak lupa juga Tuhan, Kau berkati pemilik Batu TV bersama kru timnya Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pada siang hari ini kami sudah menerima berkat-berkat khusus daripada-Mu, dan kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara dan kasih Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama, Penyejuk Iman, yang ditayangkan oleh TV Kesayangan Anda, Batu TV. Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, ini
dimuliakan